Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 5. Bagaimanakah kabar kalian? Baik ya? Ya, baik. Baik, sebelum belajar seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya Allah ya Tuhanku, semoga apa yang akan kami pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kami. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku yang hebat, pada hari ini kita sampai di tema 1, subtema 2, pembelajaran keempat. Nah, di pembelajaran keempat kali ini kita akan belajar tentang penampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Ya, penampakan alam ya, berarti bagaimana ya alamnya ya, ada penampakan apa saja. Penampakan alam berarti kondisi alam ya yang terjadi dengan sendirinya tanpa ada campur tangan dari manusia. Dan keragaman flora. Flora itu apa? Flora tumbuhan, dan fauna hewan ya. Misalnya ini ya, bukan misalnya, contohnya di Sumatera. Penampakan alamnya ada Gunung Leuser dan Gunung Kerinci. Kemudian sungainya ada Sungai Musi dan Sungai Asahan. Kemudian floranya ya memiliki cukup banyak hutan hijau, hutan hujan, dan hutan gambut. Sedangkan fauna atau hewannya bungong jempa, kenanga ya. Floranya bungong jempa, kenanga. Faunanya gajah, orangutan, dan harimau. Kemudian di Jawa penampakan alamnya ada Gunung Semeru, Gunung Merapi, sungainya Sungai Bengawan Solo, Sungai Citarum. Kemudian ada banyak hutan hujan dan terdapat padang rumput kering di Jawa Timur. Kemudian untuk floranya di Jawa ada salak condet dan gandaria. Sedangkan faunanya ada banteng, ayam pakisar. Kemudian di Kalimantan penampakan alamnya ada Sungai Kapuas, Sungai Kayahan, dan Sungai Barito. Dan kemudian sebagian besar wilayahnya ditutupi hutan hujan. Sedangkan floranya anggrek hitam, faunanya orangutan, pesut, owa, bekantan. Yang selanjutnya di Sulawesi, Gunung Lompo Bakang, Malino, Sungai Cenrana, dan Sungai Malili Poso. Memiliki hutan hujan, padang rumput, dan hutan bakau. Floranya eboni dan pohon damar. Hewannya atau faunanya ada maleo, kuskus, anoa. Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali ada Gunung Rinjani, Tambora ya, Batur. Kemudian selatnya Selat Alas, Selat Sumba, dan Selat Bali. Didominasi oleh padang rumput yang kering. Kemudian floranya ada Ajang Kelicung, Cendana. Faunanya komodo, jalak Bali. Kepulauan Maluku dan Papua ada Gunung Gamkunora, Ibu, dan Puncak Jaya di Papua ya. Ditutupi hutan hujan dan hutan bakau. Floranya bunga anggrek larat, buah merah itu di Papua ya, yang khas sekali. Faunanya cendrawasih, nuri, dan raja Ambon. Itu penampakan alam di 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Selanjutnya menentukan ide pokok dalam teks lisan sama dengan teks tulis ya. Bedanya hanya kalau teks tulis berarti sudah ada tertulis, tinggal kita baca. Kalau teks lisan kita hanya perlu mendengar. Langkah-langkahnya gimana ya? Yang pertama, dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catatlah permasalahan atau peristiwa apa saja yang sedang dibicarakan dalam teks. Dan yang ketiga, tentukan kalimat utama dari teks lisan yang kamu dengar. Oke ya, itu langkah-langkah dalam menentukan ide pokok dari teks lisan. Sama dengan teks tulis, hanya saja ini kita perlu mendengarkan begitu. Selanjutnya, sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai sila Pancasila. Peduli berarti ini hubungannya dengan sikap kita terhadap orang lain ya, peduli. Pancasila merupakan pedoman hidup masyarakat Indonesia.
Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, maka akan terwujud masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera. Sila pertama ya, nilai luhurnya apa? Ini hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ingat-ingat ya. Sila pertama berarti hubungan Tuhan dengan manusia dengan Tuhan. Sila kedua, hubungan antar manusia ya, yang sama derajatnya. Sila ketiga itu kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Sila keempat, musyawarah mufakat untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dan sila kelima, mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Nah terus contohnya bagaimana ya sikap peduli yang sesuai dengan nilai Pancasila ini. Untuk sila pertama contohnya, kita harus selalu menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya masing-masing. Sila kedua, contohnya kita harus selalu menjunjung sikap yang adil dan beradab, baik perilaku maupun sikap kita terhadap orang lain. Yang ketiga, kita harus selalu melaksanakan kegiatan gotong royong dan selalu menjaga rasa persatuan meskipun ada banyak perbedaan. Dan sila keempat, contohnya sikapnya adalah ketika kita menjadi pemimpin, kita harus selalu bijaksana dan mau mendengarkan pendapat orang lain ya. Jangan maunya menang sendiri ya, tapi kita harus menghargai juga pendapat dari orang lain. Kemudian sila kelima contohnya adalah setiap orang mempunyai hak untuk selalu diperlakukan adil oleh setiap orang ya, bersikap adil. Nah itu tadi adalah contoh pengamalan sikap kepedulian dari nilai-nilai Pancasila. Baiklah anak-anakku yang hebat, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.